Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yang kali ini kita akan membahas tentang infrastruktur jaringan. Tapi sebelumnya, mari kita perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Abigail Argo Pangestu, NIM 19051204066, kelas TI 19B, Prodi S1 Teknik Informatika. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan materi. Untuk pembahasan materi, kita akan membawakan 4 permasalahan, yaitu yang pertama tentang menjelaskan apa sih itu infrastruktur jaringan. Yang kedua, menjelaskan tentang apa sih infrastruktur terbuka dan apa itu infrastruktur tertutup. Lalu yang ketiga, membahas tentang topologi jaringan yang ada di infrastruktur jaringan. Yang keempat, kesimpulan apa yang dapat saya tarik dari materi ini. Oke, langsung saja kita masuk ke infrastruktur jaringan. Apa sih infrastruktur jaringan itu? Ya, infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan juga network access methodologies. Lalu masuk ke permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua yakni infrastruktur terbuka dan infrastruktur tertutup. Di infrastruktur sendiri dapat berupa infrastruktur terbuka atau tertutup. Lalu contoh dari infrastruktur terbuka adalah internet. Kenapa kok internet? Karena internet bisa dinikmati semua orang. Dan itu berarti terbuka internet. Lalu sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah privat internet yang notabene dipakai beberapa orang, cuma untuk beberapa orang. Lalu mereka ini dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel ataupun jaringan wireless. Bisa juga dengan kombinasi keduanya. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hubungan yang menghubungkan komputer satu dengan lainnya sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan yang lainnya. Jadi begitu. Lalu kita masuk ke topologi jaringan. Di topologi jaringan ini ada 5 jenis. Untuk yang pertama ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi mass. Oke, sekarang kita masuk ke topologi bus. Maksudnya lambat banget anjing. Ya, topologi bus merupakan suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Topologi bus umumnya dipakai pada jaringan berskala kecil, di mana semua perangkat jaringan terhubung dengan kabel tunggal yang disebut dengan bus. Nah, dari topologi bus ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Untuk kelebihan, yang pertama, instalasinya itu mudah. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan mudah juga. Lalu yang ketiga, ini hemat kabel dan juga murah. Lalu kelemahan dari topologi bus ini harus memakai repeater untuk memperkuat sinyal. Jika salah satu kabel terputus, ini berpengaruh ke yang lain. Lalu topologi ring. Ciri khusus topologi ring adalah menggunakan kabel tipe UTP
dan patch kabel membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa not yang disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Lalu kelebihan dari topologi ring ini yang pertama mudah untuk dirancang. Yang kedua, untuk rangkaian sederhana lebih bagus daripada topologi bus yang tadi. Lalu yang ketiga, mudah untuk melakukan instalasi baru. Tapi topologi ring ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem ini akan terganggu. Lalu kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Untuk yang ketiga, ada topologi star. Topologi jaringan berbentuk star adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah-tengah sistem jaringan tersebut. Lalu kelebihan yang pertama, ini mudah untuk dirancang. Yang kedua, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer. Yang ketiga, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Lalu adapun kelemahan dari topologi star. Yang pertama dan satu-satunya, perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem. Jadi, ketika jaringan pusat ini mengalami kerusakan, maka keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Lalu topologi tree. Topologi tree merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan juga star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Lalu adapun kelebihan. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Lalu, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Lalu, kelemahan dari topologi jaringan tree. Yang pertama, seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Lalu, peran hub yang cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Lanjut ke topologi mesh. Topologi mesh adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung atau sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dengan dedicated link. Untuk kelebihan dari topologi mesh, yang pertama, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Yang kedua, jika ada kerusakan salah satu komponen, tidak akan mempengaruhi komponen yang lain. Lalu, keamanan data lebih terjamin dibandingkan dengan jenis topologi yang lainnya. Lalu, ini merupakan kekurangan dari sistem topologi mesh. Yang pertama, menggunakan banyak kabel dan port I/O. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Yang ketiga, biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Lalu, kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembelajaran kali ini adalah saya dapat memahami beberapa materi tentang infrastruktur jaringan dan kurang lebihnya dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari setiap topologi jaringan. Ya, jadi terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.